Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah masih berikan pada diri kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat bisa melakukan ritual ibadah. Ini adalah nikmat yang besar, yang nikmat bisa beribadah bukan nikmat yang murah. Bahkan nikmat beribadah adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya dibagikan oleh Allah kepada siapa saja. Kepada orang yang baik maupun yang tidak baik. Kepada orang yang saleh maupun yang tidak saleh. Kepada orang Islam maupun kepada bukan orang Islam. Tetapi nikmat ibadah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada mereka. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai sebuah kaidah agar nikmat ini tetap ada pada diri kita, sebagaimana anjuran arahan dari Rabb kita Allah Tabaraka wa taala, adalah kita senantiasa bersyukur atas nikmat ini. Allah taala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri atas nikmat bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini, maka konsekuensi atau yang akan diperoleh oleh seseorang yang mensyukuri nikmat ini, Allah akan berikan kelanggengan untuk bisa mentaatinya. Semoga Allah Ta'ala berikan kelanggengan, ketaatan kepadanya pada diri kita semua sampai akhir hayat hidup kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada manusia yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yang tidak bermain-main di dalam berdakwah, yang sungguh-sungguh mengorbankan seluruh waktunya atau menghabiskan seluruh waktunya. Bahkan beliau mengorbankan nyawanya. Bahkan beliau meninggalkan seluruh kesenangan dunia. Sama sekali beliau tidak sempat menikmati kenikmatan dunia ini. Bahkan ketika ditawarkan dunia dan seisinya, saat beliau terbangun dari tidurnya, kemudian apa yang terjadi jamaah? Saat Nabi SAW bangun dari tidur, apa yang terjadi, Mas? Berbekas tubuhnya. Pernah dengar hadis ini? Berbekas tubuhnya. Kenapa berbekas? Karena alas tidurnya itu cuma, kalau kita itu hari ini mungkin dinamakan tikar ya. Hari itu tikarnya itu pelepah kurma. Itu alas tidurnya. Kemudian berbekas di tubuh Nabi kita SAW. Maka sahabat yang melihat dan menyaksikan kondisi manusia yang dimuliakan oleh Allah ini dimuliakan bukan oleh manusia lagi, tapi dimuliakan oleh Tuhannya manusia. Itu tidurnya begitu dulu. Subhanallah. Bangun berbekas tubuhnya dengan bekas-bekas. Maka dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Mas'ud, dan riwayat yang lain yang menyebutkan adalah Umar bin Khattab yang melihat kondisi tersebut. Kemudian para sahabat yang melihat kondisi ini menawarkan pada Nabi kita, menawarkan kasur-kasur yang empuk. Jadi bukan berarti dahulu tidak ada kasur yang empuk. Kasur empuk itu sudah ada. Buktinya para sahabat menawarkan sebagaimana kasur-kasur yang dipakai oleh raja-raja Kisra atau raja-raja Romawi. Kasur-kasur yang empuk. Rasanya Nabi lebih layak untuk tidur di tempat-tempat tidur yang seperti itu, karena dia orang yang dimuliakan oleh pencipta, oleh pemilik dunia ini. Tapi kok tidurnya cuma seperti itu? Antum tahu apa jawab Nabi? Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW, ma'ana walid dunia. Saya nggak punya ketertarikan sedikit pun dengan dunia ini. Subhanallah. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi jika Nabi dahulu saat beliau berdakwah, saat beliau hidup di bumi ini, sama seperti kita. Sama seperti kita yang sibuk mengumpulkan atau memperbanyak apa, Mas? Harta dunia. Sahih? Kira-kira agama ini sampai atau tidak sama kita? Kalau dulu, jangankan kita, Mas. Di dalam ayat Al-Quran saja, itu istri-istrinya Nabi itu datang nemuin Nabi. Istri Nabi berapa, Mas?
9. Saat itu yang masih hidup 9. 13 sama Maria Al-Qibtiyah. Beliau adalah budak. Ya, beliau tidak dinikahkan tapi budaknya Nabi. Ini seluruh istrinya Nabi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang mau ngapain kira-kira? Mau minta kenaikan uang apa? Uang bulanan, uang masak. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya, 9 orang istrinya 9. Antum didatengin 1 orang istri aja udah pusing-pusing kepala. Ini Nabi 9 orang, istrinya 9, datang nemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minta kenaikan gaji, minta kenaikan uang dapur. Apa yang terjadi? Nabi nggak habis pikir, Nabi juga nggak bingung mau dari mana. Akhirnya beliau tinggalin semua istrinya, kurang lebih 1 bulan ditinggal oleh beliau. Akhirnya Allah sendiri yang menjawab. Allah Jalla Dzikruhu yang menjawab apa yang diinginkan oleh para istri-istri. Kata Allah Jalla Dzikruhu, panggil semua, panggil satu-satu. Maka dikasih 2 pilihan oleh Allah. Pilihan pertama, tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan kondisi perekonomian seperti itu. Pilihan kedua, kata Allah Jalla Dzikruhu, berikan apa yang mereka mau dari tambahan uang belanja atau uang bulanan. Tetapi setelah itu ceraikan mereka. Berita ini sampai ke 9 istri Nabi. Berita ini sampai ke 9 istri Nabi. Akhirnya apa? 9 istri Nabi ini datang, dipanggil satu-satu oleh Nabi. Dimulai Aisyah radhiyallahu taala anha datang. Mau pilih yang mana? Mau bersama saya dengan keadaan ekonomi seperti ini, atau saya tambahkan uang belanjanya, atau saya tambahkan dari perbendaharaan dunia, tapi setelah itu saya ceraikan. Akhirnya Aisyah pilih bersama Nabi. Kemudian Aisyah bisik-bisik sama Nabi SAW. Apa bisik-bisik Aisyah? Tolong jangan kasih tahu yang lain kalau saya pilih yang ini. Kenapa Pak? Kenapa kira-kira Mas? Agar orang lain nggak pilih yang sama. Kalau orang lain nggak pilih yang sama, nanti yang jadi istrinya kan tetap Aisyah sendiri. Ternyata nggak ada yang mau diceraikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang mau diceraikan oleh Nabi kita. Akhirnya semua memilih apa yang dipilih oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah salah satu bukti jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Harusnya hati ini benar-benar cinta pada orang ini, kepada manusia yang mengorbankan jiwanya. Jasa beliau itu lebih besar daripada ibu dan bapak kita. Kalau ibu dan bapak kita, ibu yang melahirkan kita, bapak yang memberikan kehidupan buat kita, beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah Jalla Dzikruhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengorbankan nyawanya untuk kita, bahkan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dunia dan seisinya ini. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya aja beliau masih ingat sama kita, ummati, ummati. Makanya para ulama mengatakan hendaknya setiap manusia memiliki rasa malu, Pak. Memiliki rasa malu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi. Harus punya rasa malu. Kenapa punya rasa malu? Kenapa harus punya rasa malu, Pak? Jangan sampai kita menjadi orang yang punya malu. Saya mau tanya, siapa orang yang kita cari besok di hari kiamat? Siapa orang yang kita cari besok di hari kiamat? Sepakat? Sepakat kita cari beliau? Taib. Bagaimana sikap kita saat kita hidup dengan beliau? Maka kata para ulama, punyalah rasa malu. Kalau hari ini kita membelakangi, menghina mungkin, menjauhkan mungkin, meremehkan mungkin, ingat besok kita cari orang ini. Allahu Akbar. Di mana rasa malu kita? Kalau kita bagian dari hari ini yang menyepelekan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besok kita cari dia. Kita nggak cari ibu kita nggak cari bapak kita nggak cari ustadz kita nggak cari kiai kita atau siapapun dari orang yang ada di dunia ini. Tapi Muhammad lah yang kita cari. Bahkan bukan cuma kita yang mencari, manusia seluruhnya mencari beliau. Untuk apa? Untuk meminta syafaat uzma. Karena memang Allah memberikan delegasi pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan beliau adalah manusia yang patut dan layak untuk kita cintai, untuk kita ikuti hidup dan kehidupan yang pernah beliau lakukan di atas permukaan bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Alhamdulillah kita bertemu di masjid yang mulia ini dengan satu tema kajian Ramadan yang terakhir. Sebenarnya tema ini diambil untuk memotivasi kita semua. Memotivasi kita semua untuk menghilangkan taswif. Apa itu taswif? Ntar aja deh, ntar aja deh. Ntar aja, masih ada tahun depan, masih ada tahun depan. Gitu. Makanya gini, Pak, kenapa sih setiap tahun dari tahun ke tahun Ramadan itu selalu bilang tahun depan aja deh maksimalnya, tahun depan aja deh maksimalnya, selalu begitu. Oke, sekarang kita ada di hari keberapa nih, Mas? Hari kelima. Oke, kita sama-sama melihat, ngecek kualitas dan kuantitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Bagaimana aktivitas kita dengan Al-Quran? Bagaimana aktivitas kita dengan Qiyamul Lail? Bagaimana aktivitas kita dengan sedekah? Bagaimana aktivitas kita dengan birrul walidain selama 5 hari pertama ini? Gitu. Kira-kira bertambah baik, jalan di tempat, atau justru mundur? Oke, kita masih ada di hari-hari awal bulan Ramadan, tidak ada kata terlambat. Insyaallah taala peluang itu masih tetap ada, peluang itu masih bisa. Karena Ramadan masih panjang insyaallah taala. Kita masih bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk memanfaatkan Ramadan dengan amal soleh. Jangan sampai kita hanya menjadi pecundang di setiap bulan Ramadan. Maka tema itu diangkat. Semoga tema ini diangkat, semoga bisa menjadi motivasi buat kita agar Ramadan ini bisa maksimal. Agar Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Walaupun misalkan ditakdirkan tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan, maka Ramadan tahun depan juga kita jadikan sebagai Ramadan terakhir. Sehingga ketika Ramadan itu dijadikan sebagai Ramadan yang terakhir, maka Ramadan itu isinya akan kira-kira apa? Berkualitas. Karena seseorang menganggap ini adalah Ramadan terakhir. Ini adalah persiapan terakhir sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya mau kasih contoh saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum saat Nabi SAW memanggil untuk berjihad dengan kondisi sahabat yang beraneka ragam. Nabi bilang keluar, laki-lakinya keluar untuk berjihad. Kemudian di antara laki-laki yang mendengar seruan jihad dari Nabi itu ada yang sedang megang kurma, Pak. Ada yang sedang megang kurma. Kemudian dia tanya sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ikut berjihad bersama antum, berjihad, terus kalau saya mati, di mana tempat saya? Di mana tempat saya?" Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan fil jannah, di surga. Di surga. Maka sahabat yang mulia ini tidak berpikir, tidak lagi istikharah, tetapi langsung membuang kurma yang sedang dipegangnya dan ikut serta bersama Nabi ke medan jihad. Itu adalah salah satu contoh dari gambaran bagaimana sahabat tidak pernah menganggap dirinya itu akan panjang umur. Tetapi setiap kesempatan yang masih Allah berikan untuk beramal soleh, mereka manfaatkan. Pak, amal ini nggak ada yang nungguin kita, Pak. Wallahi amal ini nggak ada yang nungguin kita. Kita nggak maksimal bulan ini, Ramadan tetap lewat. Benar nggak? Kita nggak maksimal bulan ini, Ramadan tetap lewat. Nggak usah Ramadan, kita bicara zuhur tadi. Kalau seandainya zuhur tadi kita tidak datang ke masjid, zuhur ini tetap lewat. Dia nggak nungguin kita. Nggak ada amal yang nungguin kita. Nggak ada amal yang nungguin kita. Kita yang butuh dengan amal. Contoh misal, Qiyamul Lail. Kita bangun jam berapa misalnya? Jam 2 ya. Kita bangun jam 2, lihat jam. Biasanya setelah itu apa? Benar Ji muka. Atau 5 menit lagi? Ya? Kira-kira gimana? Begitu lihat jam, beda dong kalau Real Madrid, Juventus, nggak ada 5 menit lagi. Langsung nggak? Kalau bola nih yang lagi main, jam 2 pas, antum bangun, langsung nyalain TV ya. Tapi kalau mau Qiyamul Lail, tadi, tantaran lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Coba, ini kita sama-sama evaluasi diri kita. Apa yang terjadi setelah kita mau memejamkan 5 menit lagi? Bablas. Lewat ya? Lewat ya? Bangun lagi jam berapa? Jam 4. Alhamdulillah kalau antum bangun jam 4. Kalau jam 6? Itu. Jadi kata para ulama, resiko daripada menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, lewat amalnya. Amalnya lewat.
Makanya kata para ulama, ketika kita mendapat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah, seperti kita hari ini diberi kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan. Ini kesempatan. Ini kesempatan. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kita. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya bagiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mau mengumpulkan bekal kebaikan sebelum bertemu dengan Allah, maka ini waktunya. Ini momennya. Ini Ramadan sudah datang. Ramadan kita bisa maksimalkan untuk apa? Untuk melakukan ritual ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang orang lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Kenapa, Mas? Kenapa di dalam bulan Ramadan lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan ketaatan? Karena banyak orang yang beribadah. Sahih? Banyak orang yang beribadah. Maka kata para ulama, ketika orang tidak bisa beribadah bersama orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, maka akan sangat sulit untuk dia bisa beribadah di selain bulan Ramadan. Maka kita harus banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, saya dan Bapak sekalian, itu lebih dominan senangnya apa? Senangnya tidak beribadah, senangnya tidak taat sama Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini, hukum dasar jiwa kita itu senangnya nggak mau melakukan ketaatan kebaikan, nggak mau, Pak, nggak mau. Senangnya itu nggak mau melakukan ketaatan dan kebaikan, senangnya yang enak-enak saja, senangnya yang tidak mendekatkan diri pada Allah. Taib, kita ambil contoh, Pak, kita ambil contoh, kita lihat sepak bola lagi misalnya. Bagaimana reaksi atau kondisi kejiwaan orang saat nonton bola? Apakah kejiwaan orang saat nonton bola, dia berharap bola itu cepat selesai atau lama selesai? Lama selesai. Bagaimana kondisi kejiwaan orang saat belajar, saat beribadah? Gitu. Ini Ustadz kira-kira sampai jam berapa ya ngomongnya nih? Gitu. Begitu kita masuk sholat taraweh nih, kira-kira surat apa nih yang dibaca nih? Berarti kita belum sampai tahap menikmati ibadah. Giliran imam baca surat yang kita nggak kenal tuh, surat yang nggak kita kenal, padahal surat Al-Quran juga, hati kita bilang apa? Apa, Mas? Lama deh. Salah masuk masjid gua nih. Salah masuk masjid gua nih. Udah deh, ini yang pertama dan yang terakhir. Besok cari lagi surat favorit. Surat favorit apa, Mas? Kulhu. Sahih, benar nggak? Antum cek aja survei di lapangan. Masjid yang menerapkan 1 juz 1 malam sama masjid yang membaca surat-surat juz amma, lebih penuh mana tuh isinya? Nah, favorit ya? Gitu. Taib. Ala kulli hal itu tergantung kadar keimanan kita masing-masing. Oke, kadar keimanan kita masing-masing. Kalau kita bisa menikmati yang panjang-panjang, alhamdulillah. Tapi kalau kita berada di tempat yang panjang, hati ini ngeruk tuh buat apa? Imamnya baca panjang-panjang, tapi hati ini, ya Allah, ini imam nggak tahu diri amat ya, pulang kerja lapar gitu kan? Hah? Nggak dinikmati. Ibadah kan harus dinikmati. Ibadah harus dinikmati. Dinikmati. Bukankah sahabat ada yang mendapatkan kecintaan Allah dengan surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Pernah dengar riwayat ini? Diulang-ulang surat Al-Ikhlas. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang menjadi dasar, landasan antum ulang-ulang surat Al-Ikhlas? Apa kata dia? Karena dia cinta dengan surat itu. Kandungan yang terdapat dalam surat itu dia cinta. Maka kata Nabi SAW, akhbiruhu anallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia kalau Allah itu cinta pada dia. Subhanallah. Makanya Pak, hari ini kan kita juga Al-Ikhlas ya setiap hari ya. Kita Al-Ikhlas kenapa sih setiap hari? Kenapa, Mas? Kira-kira kenapa? Kita kan juga Al-Ikhlas nih setiap hari. Kira-kira alasan utama kita kenapa? Suratnya pendek. Yang lain saya rasa bukan itu juga. Kira-kira apa? Karena cuma itu doang yang kita hafal. Karena di antara surat-surat dalam Al-Quran, di antara yang paling kita hafal surat itu. Maka surat itu yang kita baca. Pak, naikin levelnya. Naikin levelnya. Ya Allah, saya baca ini bukan karena ini yang saya hafal, tapi karena saya cinta sama surat ini. Sehingga bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh sahabat itu. Pahami maknanya. Pahami, mengerti. Bukan sepele. Bukankah membaca surat Al-Ikhlas berapa kali?
3 kali di waktu apa? Hah? Di waktu petang, pagi dan petang. Atau Nabi SAW mengatakan sepertiga daripada Al-Quran. Subhanallah. Mungkin kita simaknya ketika ada imam baca surat Al-Ikhlas, ya imam ini baca Al-Ikhlas saja nih. Padahal Al-Ikhlas surat yang besar, surat yang agung. Kenapa surat Al-Ikhlas nggak jadi besar di hati kita? Kenapa, Mas? Kira-kira kenapa? Apa yang menjadi dasar utama Al-Ikhlas itu tidak jadi besar di hati kita? Kitanya nggak paham apa dari makna atau makna daripada surat Al-Ikhlas itu. Ini surat yang besar, surat yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu. Sama, ketika kita tidak paham Ramadan itu biasa aja buat kita. Kebayang nggak, Mas? Dulu orang-orang dulu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, itu orang dulu minta kepada Allah agar ketemu Ramadan 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya, ya Allah semoga saya ketemu Ramadan. Minta sama Allah, ya Allah semoga saya ketemu Ramadan, semoga saya ketemu Ramadan. Menunjukkan Ramadan itu sesuatu hal yang besar buat mereka, sebuah momen yang besar. Bagaimana tidak besar, Pak? Kita semua butuh bekal untuk ketemu Allah. Dan salah satu waktu untuk kita mengumpulkan bekal adalah di bulan Ramadan. Bulan beramal, bulan paling mudah meninggalkan maksiat, bulan Ramadan. Bulan paling mudah untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah itu bulan Ramadan. Yang kata Nabi kita SAW, setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Itu. Tapi nyatanya masih ada ya. Hawa nafsu. Syaitan dibelenggu artinya secara umum. Artinya secara umum tingkat kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang. Karena orang sudah mulai berusaha kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tema Ramadan terakhir ini diambil untuk memberikan motivasi kepada kita. Benar-benar kita memaksimalkan Ramadan ini. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, apa yang paling banyak harus kita ingat dalam hidup ini? Kematian. Betul ya? Sahih? Siapa yang menganjurkan? Nabi. Satu-satunya yang paling banyak harus kita ingat dalam hidup itu apa? Mati. Ada nggak hubungannya mati sama sehat? Sama sakit? Gak ada. Sama tua? Sama muda? Gak ada. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang Nabi mengatakan salah satu tanda akhir zaman adalah mautul fuja'ah, mati mendadak. Saya yakin bahwa Bapak pernah menjadi saksi, mungkin sebagiannya pernah menjadi saksi ada orang atau temannya mati mendadak. Benar. Saya punya teman guru silat, benar-benar guru silat. Itu badannya nggak kayak saya bulat gini gitu ya. Nah, dia lempeng gitu. Guru silat. Habis selesai latihan silat, dia duduk di sebelah kita sini. Dia duduk, dia begini. Kirain teman saya yang satu lagi dia ngantuk gitu. Nggak tahu jatuh tersungkur meninggal dunia. Kalau dibilang dari sisi apa namanya? Kesehatan, badan dia atletis. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan sebuah pelajaran buat kita. Bahwasannya jangan pernah kita berpikir kematian kita itu masih panjang. Apa dampak negatif ketika kita pikir mati masih panjang, Pak? Menyepelekan dosa. Sahih? Menyepelekan dosa dan tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk beramal. Coba kalau yang ada di kepala kita, ini Ramadan terakhir, belum tentu ketemu lagi bulan tahun depan. Ini kita akan maksimal nih. Yang belum bisa baca Al-Quran, dia akan berusaha untuk cari orang yang bisa ngajarin. Yang sudah bisa baca Al-Quran, dia akan berusaha untuk membacanya. Yang sudah bisa membacanya, dia akan berusaha untuk membaca tafsir. Seperti itu. Ramadan harus kayak gitu. Bapak tahu, justru semangat orang-orang soleh terdahulu di bulan Ramadan itu lebih besar di luar bulan-bulan Ramadan. Antum tahu perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Tapi sahabat nggak ada yang ngangkat bendera putih sama Nabi ya Rasul bulan puasa, istirahat dulu. Justru semangat itu makin besar. Maka salah besar ketika orang menganggap Ramadan adalah waktunya bulan menghafalkan doa mau tidur, gitu kan? Iya, gimana doa mau tidur? Bismika Allahumma amut gitu kan.
Nggak di mana tempat doa mau tidur, doa mau tidur, doa mau tidur. Ramadan bukan bulan mau tidur. Ramadan bulan beramal, mengumpulkan bekal. Nabi mengatakan, rugi orang yang ketemu Ramadan dan keluar Ramadan, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Berarti Ramadan ini ada satu momen atau adalah sebuah momen yang Allah bisa mengampuni dosa kita. Sebuah kebahagiaan ketika kita menghadap Rabb kita besok di hari kiamat tanpa membawa dosa. Kebayang nggak sih Pak? Kebayang nggak sih? Kalau hari ini yang ada di kepala kita misalkan adalah bekal untuk 1 Syawal, belum tentu kita temu tuh 1 Syawal tuh. Benar nggak Mas? Apa yang harus kita persiapkan? Saya kemarin lusa, saya bilang, Ustadz bagaimana caranya biar kita selalu ingat-ingat sama Allah? Saya bilang, sering-sering ikut ngubur orang. Masuk ke liang tuh, antum lihat tuh. Rumah mewah, kendaraan yang bagus, pakaian-pakaian yang mahal-mahal, itu ditinggalin semua. Antum cuman di ruang kecil di situ. Tuhan. Cuman sayangnya sekarang orang banyak yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kubur. Sahih? Bukankah Utsman bin Affan itu kalau lewat kubur selalu nangis? Nangis. Kalau kita kuburan hari ini buat tempat pacaran, Pak. Benar nggak? Kuburan hari ini buat orang-orang tempat pacaran. Bahkan tidak sedikit ada area kuburan sebelahnya dibuat panggung. Subhanallah. Di mana rasa takutnya? Sudah hilang rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mengumpulkan rasa takut di dalam hatinya? Bagaimana dia bisa menyiapkan amal soleh? Bagaimana dia bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala kalau tipe imannya seperti ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ya, kita baru di hari kelima. Maka yakinilah yang lebih dekat pada diri kita itu bukan waktu asar, tetapi yang lebih dekat pada kita adalah kematian kita. Kematian kita jauh lebih dekat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kematian kita itu lebih dekat daripada tali sendal kita. Tali sendal kita. Karena malaikat maut itu ada di sekitar kita. Setiap saat dia itu hanya tinggal bertunggu dari langit, waktu dia habis selesai. Coba kalau pola pikir kita hidupnya seperti ini, kira-kira maksimal nggak dalam ketaatan? Insya Allah maksimal. Nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah jauh-jauh. Di sini ada CCTV. Di ruangan ini ada CCTV nggak? Nggak ada. Di luar ada CCTV. Orang yang kerja di bawah pengawasan CCTV kan kayak orang bener. Bener nggak? Kayak orang bener, emang bener orang. Nyata nggak? Orang yang bekerja di bawah pengawasan CCTV gimana? Udah kayak orang bener deh. Coba CCTV-nya rusak. Gimana Pak? Kira-kira Pak? CCTV itu rusak. Mungkin handphonenya sudah main game dia. Mungkin dia sudah chatting sana sini. Jadi kita harus punya iman. Kalau kita ini sejak kita lahir, setiap kita sudah diberikan CCTV oleh Allah. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan setiap kalian ada pengawasnya. Setiap kita ada pengawasnya. Ketika ayat ini hilang dalam jiwa kita, maka hidup kita tuh serampangan semua mau kita. Seakan-akan di kanan kiri kita nggak ada yang mengawasinya. Seakan-akan kita nggak pernah dengar ada seorang ustadz berkata, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada raqib dan ada atid yang senantiasa mencatat apapun yang diucapkan, apapun yang diperbuat. Inilah yang membuat hidup kita serampangan. Ramadan itu tidak maksimal. Apa yang menjadikan para pekerja itu maksimal? Ketika dia memiliki keyakinan, dia di bawah pengawasan CCTV, dipantau langsung oleh atasannya. Kita Ramadan ini dipantau langsung oleh Rabb kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Jalla dzikruhu. Ini kesempatan yang jangan sampai kita keluar Ramadan, kita tidak diampuni dosanya oleh Allah. Memang berat Pak, untuk taat sama Allah itu berat. Untuk taat sama Allah itu berat. Sampai-sampai yang membuat Nabi kita menangis, yang membuat malaikat Jibril menangis itu apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat yang membuat keduanya menangis karena apa? Karena yang menyebabkan atau sebab utama orang-orang masuk neraka itu apa? Hal-hal yang berhubungan dengan syahwat. Neraka isinya adalah perkara yang disukai oleh syahwat.
Adapun isinya dari surga adalah perkara yang tidak disukai oleh syahwat. Ini berat atau ringan? Berat. Berat, sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Nggak usah jauh-jauh, kita hari ini sebagian kita baca Quran itu jadi obat tidur. Benar nggak, Mas? Benar nggak, Pak? Baca Quran obat tidur gimana maksudnya? Baca satu ayat langsung Bismika Allahumma hamud. Ya subhanallah. Kalau kita lihat orang-orang dulu, para sahabat dulu, itu mereka baca Al-Quran bisa selesai 7 hari, itu sudah selesai 30 juz. 7 hari. Kita satu Ramadan aja belum tentu. Satu Ramadan belum tentu. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita. Kita punya Tuhan yang tidak akan menyia-nyiakan doa kita ketika kita memang jujur pada Allah, minta sama Allah. Ada seorang sahabat yang ketika dibagikan harta rampasan perang, Pak. Jadi ada sahabat dikasih harta rampasan perang sama Nabi. Kemudian dia bilang, ini apa? Ini jatah antum. Maka dia bilang pada Nabi SAW, saya ikut perang bukan untuk ini. Dia bilang apa? Saya ikut perang bukan untuk harta rampasan perang ini. Tapi saya ikut perang untuk tombak yang tertancap di sini. Tembus ke sini. Dia bilang begitu pada Nabi. Saya ikut perang untuk tombak yang tertancap di sini dan tembus ke sini. Artinya apa? Dia taat sama Allah, dia hijrah bersama Nabi, dia mentaati Allah dan Rasulnya, itu untuk kebahagiaan di negeri akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Nggak ada sedikit pun. Untuk tombak yang tertancap di sini. Maka di peperangan berikutnya, setelah selesai peperangan berikutnya, dikumpulkan jenazah-jenazah para syuhada. Dan di antara jenazah adalah orang yang tadi berkata, saya ingin tombak tertancap di sini. Ya subhanallah. Apa yang menjadikan tombak itu benar-benar tertancap di sini? Apa, Mas? Niat yang sahih, niat yang benar. Kalau kita jujur minta sama Allah, memang kita benar, ya Allah, saya mau jadi orang yang soleh. Ya Allah, saya mau menjadi orang yang mentaatimu. Saya mau menghabiskan Ramadan dengan ketaatan kepadamu. Ya Allah, saya mau menghabiskan setiap malam di Ramadan dengan tarawih, dengan berdoa, berzikir, dan seterusnya. Ya Allah, saya mau mengisi siang-siang di bulan Ramadan dengan baca Quran. Ya Allah, saya mau mengisi di hari-hari Ramadan itu seluruhnya dengan ketaatan. Kalau itu benar-benar dari hati kita, pasti Allah akan kabulkan itu. Tetapi kalau hati ini bermain-main dengan Allah, jawabannya satu, Allah tidak akan kasih. Allah nggak akan kasih. Kalau kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang main-main. Dari hati yang lalai. Itu tidak akan pernah dikasih. Makanya salah satu yang menyebabkan doa kita tidak pernah dikabul oleh Allah apa? Karena kita ragu-ragu, kira-kira Allah bisa nggak berikan kita? Kira-kira Allah sanggup nggak memberikan pada kita? Kira-kira Allah bisa nggak, Mas? Bisa atau pasti bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Karena keraguan yang terangkat dalam hati kita membuat kita tidak diberikan apa yang kita minta. Itu salah satu kenapa doa-doa kita hari ini tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kita ragu pada Allah. Padahal Allah ketika berhendak hanya berkata, kun. Tidak perlu proses. Dia hanya mengatakan kun. Ya subhanallah. Semoga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Ramadan kali ini bisa kita maksimalkan untuk mengisinya dengan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi Ramadan yang menjadi Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu, yang hanya menjadi angan-angan kosong, yang hanya kita melihat si fulan sudah selesai 5 kali tamat, si fulan telah selesai sedekah, infak, si fulan umrah di bulan Ramadan dan seterusnya. Puncak amal di bulan Ramadan itu apa? Umrah. Umrah. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama saya, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan jadi Ramadan terakhir itu bukan, tentunya kita tetap berharap ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Tetapi ini sebagai motivasi buat kita. Ketika kita meyakini, ya Allah, kalau tahun depan gak ketemu lagi Ramadan, maka saya harus maksimal sekarang. Saya harus maksimal. Kita udah duduk di sini, Pak. Kita sudah duduk.
kita sudah sholat berjamaah, ini bersyukur sama Allah. Setelah sholat berjamaah, kita diizinkan duduk untuk ikut pengajian. Ini bersyukur lagi sama Allah. Di depan kita ini banyak amal. Ada apa? Mungkin kita punya waktu untuk baca Quran, kemudian masuk sholat asar. Belum tentu asar kita bisa sholat tepat waktu, Pak. Belum tentu. Demi Allah, belum tentu. Ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan kita nggak bisa lepas dari Allah. Kita nggak bisa lepas dari Allah. Karena itu haknya Allah. Siapa yang dipilih untuk bisa sholat asar tepat pada waktunya? Maka minta lagi sama Allah, ya Allah, semoga asar saya bisa sholat tepat waktunya. Terus minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga bisa maksimal dalam ketaatan pada Dia di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan terakhir bukan harapan, tapi adalah sebagai sebuah pecutan untuk kita. Ini Ramadan usia saya, kita nggak tahu kapan usia kita berakhir. Mungkin kalau usia saya berakhir hari ini atau di Ramadan kali ini, persiapannya sudah matang untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabb kita. Kalau kita saat mau bagi rapot, Pak, saat mau bagi rapot itu biasanya kondisi orang gimana? Kondisi siswa pelajar gimana? Deg-degan ya? Mau bagi rapot tuh deg-degan. Nyata nggak? Setiap kita ngalamin itu ya, bagi rapot gitu. Bagaimana rapot kita besok Allah kasih? Setiap kita punya rapot dan kita sendiri yang baca. Apa kata Allah? Iqra kitabak, baca catatan antum. Kita disuruh baca sendiri. Apa jadinya kalau Ramadan ini ketika kita baca pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur? Sangat rugi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata yang tidak mungkin kalau kita bermuamalah kepada Allah. Kalau kita benar-benar ikhlas, lihat Khalid bin Walid. Ini kita kajian sampai jam berapa? Sampai secapeknya Ustadz atau sampai gimana? Antum tahu, saya kalau Ramadan itu nggak bisa diberhentikan. Sulit. Beneran. Sampai jam berapa? Jam 1? 1:15 ya? Baik. Kurang lebih 10 menit lagi ya. Kita tahu salah satu pahlawan Islam, superhero Islam itu namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu saat dimandikan jenazahnya, apa yang terjadi? Isi tubuhnya itu tidak ada tempat yang kosong dari sayatan pedang. Dan semuanya di mana? Di depan. Semuanya di depan. Berarti ketika perang mundur apa maju? Gitu. Itu isi tubuhnya ketika dimandikan tuh Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, itu isi tubuhnya sayatan pedang, bekas tebasan pedang. Tapi Khalid meninggalnya di mana? Tempat tidur. Khalid meninggalnya di atas tempat tidur. Dia panglima perang yang sangat mengharapkan mati di medan perang. Kata para ulama, Allah punya hikmahnya kenapa Khalid mati di tempat tidur. Ada hikmah yang perlu kita ketahui. Kalau Khalid mati di medan perang, kaum musyrikin, orang-orang non-Islam, itu akan bilang panglima perangnya udah mati. Maka Allah wafatkan Khalid sampai akhir hayatnya di atas tempat tidur. Sehingga mereka akan berkata, orang Islam sulit dikalahkan karena Khalid menjadi panglimanya. Sehingga Khalid mati di atas tempat tidur. Apa yang mau diambil contoh dari Khalid ini, Pak? Khalid ini, semoga dia mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi mengatakan, man syahadallah, man, siapa yang meminta kepada, siapa yang man sa'alallah asyahadata, siapa yang meminta pada Allah mati syahid. Minta mati syahid, Pak. Berani nggak minta mati syahid, Pak? Kira-kira berani nggak? Berani nggak? Antum berdoa gitu, ya Allah, matikanlah saya sebagai seorang syuhada. Berani nggak? Resikonya nanti ketika ada perang antara Islam dengan non-Muslim, antum harus berani maju, kan gitu. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik minta, ya Allah, matikanlah saya mati sebagai mati syuhada. Ketika peperangan dia mundur ke belakang. Ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak, kaya raya. Saya mau bangun masjid, musola dan seterusnya. Allah kasih kaya raya, nggak ada masjid juga yang dibangun. Ada nggak yang kayak gini tipe? Ada.
Ya Allah, berilah saya harta kekayaan, saya mau pergi tanah suci, saya mau umroh setiap bulan, saya mau haji setiap tahun. Begitu Allah kasih kaya raya, sekalipun gak pernah sentuh tanah suci. Ada yang kayak gini? Ada? Banyak. Dan itu diabadikan dalam surat At-Taubah. Diabadikan oleh Allah tipe-tipe orang munafik. Maka jujur pada Allah, sebagaimana jujurnya Khalid, minta sama Allah dengan jujur, Allah akan sampaikan. Walaupun matinya di atas tempat tidur, tetapi hitungannya sebagai para syuhada dengan jujur ikhlas. Ya Allah, saya mau Ramadan hari ini, Ramadan besok, Ramadan tahun ini saya mau lebih dekat padamu ya Allah. Minta sama Allah. Minta kemudahan sama Allah untuk bisa beramal. Saatnya kita memberi, jangan saatnya kita menerima. Jangan sampai di setiap Ramadan adalah Ramadan waktunya kita menerima. Ganti prinsip hidupnya, masuk Ramadan saya harus memberi. Sudah bertahun-tahun saya menerima, maka tahun ini saya memberi. Sudah bertahun-tahun saya nggak pernah khatam, maka tahun ini harus saya khatam. Sudah bertahun-tahun Qiyamul Lail itu selalu bolong. Bolongnya di mana? Bolongnya di mana? Tengah ya? Awalnya keisi dong. Awal keisi. Keisi lagi kapan? Di akhir. Bilang sama Allah, ya Allah saya nggak mau bolong lagi, minta sama Allah. Ya Allah bantu saya untuk bisa isi Ramadan full taraweh. Ya Allah bantu saya untuk bisa baca Quran, bantu saya untuk berinfak, bantu saya untuk sedekah. Semoga ini bisa menjadi bekal sebelum kita ketemu Dia. Dan semoga kita keluar Ramadan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Itu harapannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang paling maksimal dalam hidup kita. Ganti kebiasaan Ramadan tahun lalu. Jika tahun lalu Ramadan adalah bulan tidur, maka ganti. Bahwa Ramadan bukan tidur. Kalau tahun lalu Ramadan bulan kita minta, ganti. Tahun ini Ramadan bulan memberi. Kalau tahun lalu kita hanya menyuruh Syekh Sudais baca Quran, gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi dengerin murotal doang, gitu kan? Tahun ini saya nggak suruh lagi Syekh Sudais baca Quran, tapi saya yang baca sendiri, gitu. Kalau tahun lalu saya sebagai panitia zakat yang menerima zakat kemudian menjadi mustahik, maka tahun ini saya akan memberikan zakatnya. Begitu Pak prinsip. Dan memberi nggak harus besar, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik, jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ahsanul jazaa.